warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai sumber tanaman pemanis atau nira, yaitu tanaman stevia, yang dimana pembagian pembahasannya yang pertama, Catherine Prasetya Priyanto, saya akan menjelaskan tentang morfologi dan botani. Dan saya Ikon Mahesa akan menjelaskan tentang potensi pengembangan atau produktivitas. saya Karisma Oktaviani, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatannya. Dan saya Siva Nur Iswatunasana akan menjelaskan pemanfaatan stevia secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan potensi atau produktivitas dari tanaman stevia. Tanaman stevia merupakan alternatif tanaman penghasil pemanis alami, memiliki keunggulan tingkat kemanisan lebih tinggi dari gula tebu. Tingkat kemanisannya gula stevia sekitar 200 sampai 300 kali tingkat kemanisan sukrosa atau gula tebu. Selain tingkat kemanisan daun stevia yang lebih unggul dibandingkan tingkat kemanisan gula tebu dan siklamat, stevia juga bersifat hipoglikemik yang berfungsi menurunkan kadar gula merah dalam darah. Keunggulan ini dapat dimanfaatkan petani untuk meningkatkan pendapatannya sehingga tercapai kesejahteraan demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan pertanian melalui budidaya tanaman stevia. Di Indonesia, salah satu tempat yang dijadikan untuk budidaya tanaman daun stevia berada di daerah Tawangmangu, tepatnya di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Jawa Tengah. Penamaan daun stevia ini sudah dilakukan sejak tahun 2007. Stevia dapat dibudidayakan selama 8 tahun dengan frekuensi panen 6 kali setahun. Hasil daun yang dipanen berkisar antara 15 sampai 35 gram per tanaman. Klasifikasi stevia. Domain Eukaryotea, Kingdom Plantae, Order Asterales, Family Asteraceae, dan genus Stevia. Proposisi daun ada yang bergerigi, bahkan panjangnya ada yang 1/3 sampai 3/4 bagian daun. Kromosom sifat yang ada di stevia itu tidak mudah dipangkas. Setelah dipangkas akan mulai tunas-tunas yang muncul tunas-tunas baru. Metode ekstraksi untuk mengambil steviosid kemudian dipekatkan dengan cara evaporasi, lalu dikristalisasi sehingga diperoleh kristal steviosid. Pengaruh tinggi suhu terhadap jumlah produk akan terekstrak semakin banyak. Waktu ekstrak jumlah produk yang terekstrak jika lama akan semakin banyak. Materi yang terakhir adalah pemanfaatan stevia secara luas. Menurut Bawane 2012, manfaat stevia sebagai obat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada efek hipoglikemik, yang dimana dapat bermanfaat sebagai obat hipoglikemik dan diabetes karena menjaga pankreas dan mengembalikan fungsi pankreas menjadi normal. Yang kedua ada efek dalam kardiovaskular atau pembuluh jantung, yang dimana dapat menormalkan tekanan darah dan mengatur detak jantung. Yang ketiga ada efek sebagai antimikroba, yang dimana produk stevia cocok sekali sebagai pencuci mulut dan pasta gigi. Yang keempat ada efek dalam pencernaan, yang dimana efek dalam pencernaan ini bisa menjadikan stevia pemanis teh yang rendah kalori, merangsang nafsu makan, serta membantu pencernaan dalam mengatur berat badan dan mempertahankan awet muda. Serta yang terakhir efek pada kulit, yang dimana dapat membantu mengatasi masalah kulit. Selain pada 5 efek tersebut, menurut Bawane, stevia juga bisa digunakan sebagai berikut. Yang pertama sebagai pengganti gula dan pemanis buatan, yang kedua sebagai penambah rasa, yang ketiga sebagai teh herbal, yang keempat sebagai tanaman obat, yang kelima bisa dimanfaatkan dalam produk farmasi, yang keenam bisa dimanfaatkan sebagai minuman maupun makanan, yang ketujuh bisa dimanfaatkan sebagai produk seperti permen karet serta pasta gigi, dan yang terakhir sebagai perpaduan dengan pemanis lainnya. Sekian penjelasan tentang sumber tanaman pemanis nira stevia dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.